Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang gimana cara belajar digital marketing dengan benar, teman-teman ya. Ada beberapa step dan langkah ya, teman-teman yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin memulai belajar digital marketing. Ya, kita tahulah teman-teman ya, di saat ini era digital makin berkembang, teman-teman ya, mulai adanya Facebook, Instagram, sekarang TikTok mulai berkembang ya teman-teman ya, apalagi kemarin sempat ada isu ya teman-teman ya, di mana TikTok ditutup ya teman-teman ya, bahkan bukan lagi isu, bahkan benar-benar TikTok ditutup, namun setelah sekian bulan kembali dibuka lagi. Nah, ini memperlihatkan bahwa dunia digital saat ini berkembang dengan sangat pesat. Entah ke depan nanti akan ada apa lagi, kita nggak tahu ya teman-teman ya, setelah kehadiran Facebook, YouTube, Google, Instagram, kemudian TikTok, ke depan apalagi yang mungkin akan jauh lebih berkembang lagi ya teman-teman ya, terkait dunia digital. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan membahas tentang uh, gimana caranya kita memanfaatkan semua media sosial itu tadi, mulai dari Facebook, YouTube, Google, WA, dan lain sebagainya, supaya bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dalam media marketing kita, yang mana saat ini adalah era digital teman-teman ya. Jadi kita melakukan kegiatan, aktivitas ya, entah itu jualan, sharing dan lain sebagainya melalui dunia digital teman-teman ya. Dan bahkan dengan adanya digital, kita sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu ya teman-teman ya. Kapanpun kita bisa mengakses, dimanapun kita bisa mengakses. Oleh karena itu penting sekali belajar yang namanya digital marketing teman-teman ya. Jadi digital marketing itu bukan hanya soal marketing teman-teman, tapi digital marketing itu lebih ke arah membuat orang paham tentang apa yang kita sampaikan ya. Jadi istilah marketing ya pada dasarnya itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, digital marketing adalah membuat orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu melalui kanal digital. Nah, itu penting sekali untuk kita share informasi, kemudian share tips dan trik dan lain sebagainya yang nantinya di ujungnya itu memang bermanfaat bagi kita untuk kita jualan, untuk kita make money dan lain sebagainya. Nah, ada 3 hal penting yang dapat teman-teman lakukan ketika ingin belajar digital marketing, atau 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama teman-teman yaitu tentang mindset teman-teman. Nah, ini penting sekali ya, khususnya bagi pemula atau orang awam yang baru saja terjun di dunia digital. Mereka masih memiliki mindset yang salah teman-teman. Seperti halnya, mas saya gaptek mas. Nah, ini gaptek ini biang keroknya orang tidak mau belajar digital marketing. Mereka merasa gaptek, mereka merasa nggak bisa, mereka merasa bahwa digital ini hanya untuk anak-anak muda. Padahal tidak teman-teman ya, digital marketing, dunia digital adalah dunia yang dapat dipelajari oleh siapapun. Dalam tanda kutip, mereka yang tidak bisa ketika belajar, nah itu ada kemungkinan untuk bisa teman-teman ya. Mau muda, mau emak-emak, mau tua, mau laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, dari latar belakang apapun ya teman-teman. Nah, ini mindset penting, teman-teman harus membangun mindset yang benar terlebih dahulu, bahwa dunia digital itu bisa dipelajari dan bahkan saat ini harus dipelajari teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman tidak mau mempelajari atau tidak mau masuk ke dalam dunia digital, nah siap-siap aja nih teman-teman tertinggal dengan perkembangan era saat ini. Nah, kita beberapa bulan yang lalu kita juga mendengar ya teman-teman ya, bahwa banyak toko kelontong yang tutup, banyak toko offline yang tutup karena kalah saing dengan live streaming, kalah saing dengan online, kalah saing dengan bisnis online dan lain sebagainya. Nah, itu karena si offline ini ya teman-teman ya, si bisnis offline ini tidak mau beradaptasi dengan eranya sekarang, yaitu era digital. Jadi mau nggak mau teman-teman harus merubah mindsetnya untuk menerima kehadiran dunia digital, yang mana dunia digital ini bisa teman-teman pelajari ya, mau teman-teman pemula atau gaptek ya. Jadi gaptek atau gagap teknologi ini adalah sesuatu hal yang bukan paten teman-teman ya, jadi bisa diubah.
Gaptek karena teman-teman nggak tahu, gaptek karena teman-teman nggak pernah masuk di dunia itu, di dunia digital. Gaptek karena teman-teman belum paham atau belum ngerti. Nanti kalau teman-teman mau belajar, mau memahami, mau masuk ke dalam dunia digital, perlahan teman-teman akan paham, perlahan teman-teman akan bisa. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman mau memulai dunia digital marketing, teman-teman harus perlu perbaiki mindset-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ya, ini hal penting yang harus teman-teman perhatikan juga, yaitu role model, mentor, guru, atau panutan teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman mau terjun ke dunia digital marketing, saya sarankan teman-teman punya panutan ya teman-teman ya. Punya mentor, punya role model teman-teman, yang teman-teman tiru langkah-langkahnya, step by step-nya, dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa ketika teman-teman memilih panutan ya, memilih mentor atau guru, teman-teman harus benar-benar memilah ya, jangan sampai teman-teman salah mentor. Karena saya dulu pernah ya teman-teman ya terjun di dunia bisnis di bidang tertentu karena mentor saya salah ya teman-teman ya, karena mentor saya kurang tepat lah gampangnya. Mentor saya kurang tepat, mentor saya ternyata kurang memahami dunianya tersebut ya teman-teman ya, meskipun kelihatannya paham. Nah, yang terjadi apa? Saya salah jalan teman-teman ya. Saya hanya membuang-buang waktu mengikuti jejak beliau. Ya, mungkin kalau dibilang membuang waktu memang ya teman-teman ya, tapi mau gimana lagi, hal tersebut saya gunakan sebagai pengalaman teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman carilah guru, mentor, panutan yang tepat teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman salah jalan memilih orang ya teman-teman ya, atau mentor. Karena mentor itu nanti yang akan kita ikuti jalannya teman-teman. Ketika mentor itu salah jalan, ya otomatis kita ikut dia, ikut beliau, kita juga akan salah jalan. Jadi pastikan teman-teman memilih mentor, memilih model, role model, panutan itu yang benar ya teman-teman ya, supaya teman-teman uh, melakukan sesuatu hal yang tepat, khususnya di dunia digital marketing. Pilihlah mentor yang benar-benar expert di dunia digital marketing, bisa dijadikan panutan ya, ucapannya, strateginya, polanya bisa ditiru oleh kita, sehingga kita akan lebih mudah ya dalam berkonsultasi dan lain sebagainya. Nah, penting sekali teman-teman. Dan hal ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah skill ya teman-teman ya, skill set teman-teman. Nah, ini penting sekali. Dunia digital marketing itu dunia yang membahas soal skill teman-teman ya, marketing, Facebook Ads, Google Ads, IG Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali skill-skill digital marketing yang bisa teman-teman pelajari. Ya, mulai dari Facebook Ads ya, iklan di Facebook, SEO ya, kemudian Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, uh, S, apa, search engine optimization dan lain. Nah, itu banyak sekali teman-teman ya yang bisa teman-teman pelajari. Nah, saran saya pilihlah satu skill teman-teman ya, satu skill yang memang teman-teman butuhkan. Teman-teman nggak perlu mempelajari semuanya dulu. Teman-teman kuasai satu skill yang benar-benar teman-teman butuhkan, yang nantinya bisa teman-teman praktekkan dan tentunya bermanfaat untuk diri teman-teman. Entah itu nanti bisa Anda gunakan untuk sebagai ladang cuan, sharing, dan lain sebagainya. Nah, itu penting sekali, yaitu skill set, teman-teman ya. Supaya teman-teman memahami dan menguasai satu skill sampai expert, teman-teman. Nah, baru ketika teman-teman menguasai satu skill, beralihlah ke skill-skill yang lain ya. Tapi saran saya, fokus dulu di satu skill. Seperti halnya saya, di awal saya fokus di Facebook dan Instagram Ads, teman-teman ya. Baru setelah itu saya fokus, setelah saya menguasai Facebook dan Instagram Ads, saya beralih ke email marketing, teman-teman ya. Setelah ke email marketing, saya beralih ke konten. Setelah itu saat ini saya juga merambah di dunia digital produk, teman-teman ya, produk digital, affiliate, kemudian TikTok Ads dan lain sebagainya. Tapi di awal saya belajar satu hal dulu, teman-teman. Supaya apa? Supaya saya menguasai satu itu, jadi kemudian menunjang skill-skill yang lain. Jadi ketika saya beralih ke email marketing, Facebook ini sangat menunjang sekali, teman-teman. Karena ketika Facebook ini saya lakukan, saya butuh email marketing. Makanya mau nggak mau saya dari Facebook belajar ke email, tambah 2 skill lagi. Nah, ini penting sekali teman-teman tiru ya, teman-teman ya. Kuasai satu skill terlebih dahulu. Nah, itu tadi 3 hal yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin
belajar dunia digital marketing ya teman-teman ya. Mulai dari mindset teman-teman benarkan, betulkan mindsetnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman cari guru, mentor, role model yang bisa teman-teman jadikan panutan yang tepat, kemudian teman-teman pilih satu skill apa yang akan teman-teman pelajari dan fokuskan. Fokus di situ aja teman-teman, selama beberapa bulan, beberapa tahun, fokus di situ aja, praktekkan sampai teman-teman menemukan pola yang tepat buat teman-teman sendiri. Nah, ada satu tambahan lagi ya teman-teman ya, selain skill set ya, ini satu tambahan yang mungkin bisa dikatakan satu ranah ya dengan skill set, yaitu tool set ya teman-teman ya. Tool set yaitu kiranya ketika teman-teman belajar dunia digital marketing, teman-teman harus paham nih apa saja yang perlu dibutuhkan. Contoh nih, teman-teman belajar website, oh berarti yang saya butuhkan hosting, domain, plugin dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham soal itu. Karena mau nggak mau teman-teman ya, belajar dunia digital marketing itu membutuhkan peralatan teman-teman ya. Nah, teman-teman ingin belajar email marketing, nah teman-teman butuh layanan email marketing. Teman-teman ingin belajar digital product creator, teman-teman membutuhkan member area, tools member area dan lain sebagainya, plugin dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus petakan ya. Tools-tools apa saja yang kiranya nanti dibutuhkan buat teman-teman belajar digital marketing. Ya, ini tambahan ya teman-teman ya, tool set. Nah, teman-teman bisa searching, teman-teman bisa tonton di YouTube, atau mungkin teman-teman bisa konsultasi ke mentor teman-teman ketika teman-teman sudah memutuskan, oke, mentor ini saya jadikan sebagai panutan. Teman-teman tanya skill apa yang ingin teman-teman pelajari, kemudian tools-nya apa saja ya teman-teman ya yang dibutuhkan supaya teman-teman mudah dalam menjalankan digital marketing. Karena mau nggak mau ya teman-teman ya, untuk menunjang teman-teman cepat belajar itu diperlukan fasilitas teman-teman ya, fasilitas yang memadai untuk teman-teman belajar supaya cepat dipahami dan tentunya enak dipraktekkan teman-teman ya. Nah, karena kalau enak dipraktekkan tentunya akan cepat menghasilkan teman-teman. Nah, itu teman-teman ya beberapa hal penting yang yang harus teman-teman lakukan ketika mau terjun di dunia digital marketing. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, sekedar informasi buat teman-teman yang ingin belajar digital marketing ya, meski pemula, gaptek dan lain sebagainya, teman-teman bisa belajar di kelas online saya teman-teman ya. Untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.